Di antara kita, tentu ada yang pernah mendengar suara khas dari burung ini, biasanya di sawah atau rawa-rawa. Sebutan untuk burung ini juga beragam. Kalau sebutan di tempat saya yaitu kruwok, pakai K. Di kampung sebelah saya disebutnya truwok, pakai T. Nah, di daerah lainnya ada yang menyebutnya ruak-ruak. Kalau di tempat kalian, apa sebutan untuk burung ini? Terlepas dari apapun sebutannya di daerah kita, di konten ini mari kita menyebutnya sebagai burung kareopadi. Spesies ini sering digunakan sebagai burung pemikat karena suaranya yang keras dan khas, serta sifat teritorialnya yang begitu kuat. Di beberapa wilayah, suara kareopadi bahkan dijadikan penanda alami waktu, ketika pagi masih berkabut atau sore mulai meredup. Panggilan keras burung ini sering terdengar menggema dari balik sawah dan juga rawa. Suara tersebut bukan hanya penanda keberadaannya, tetapi juga sinyal bahwa ekosistem di tempat itu masih hidup. Selama air, vegetasi, dan sumber makanan masih tersedia, kareopadi akan terus hadir sebagai bagian dari lanskap alam persawahan. Membahas tentang kareopadi, burung ini secara ilmiah dikenal dengan nama Amaurornis ponychurus. Ia termasuk keluarga Rallidae, kelompok burung rawa yang hidup di daerah basah seperti sawah, rawa, bahkan selokan hingga tepi sungai. Kareopadi dikenal sangat aktif di permukaan tanah, lincah berlari di sela-sela vegetasi, dan jarang terbang jauh. Yang membuatnya menarik adalah perilaku teritorialnya. Saat mendengar suara kareo lain, burung ini seringkali mendekat untuk memastikan wilayahnya tidak diambil. Inilah alasan utama mengapa suaranya, baik dari burung hidup maupun rekaman, sering dimanfaatkan sebagai pemikat. Secara alami, respon ini adalah bentuk komunikasi dan pertahanan wilayah, bukan sekedar agresi. Perilaku pada pola hidupnya seperti pendekar, karena kemana-mana selalu sendirian alias soliter. Terkadang berpasangan, dan itu pun terjadi pada saat musim kawin. Meski burung ini tidak memiliki kelompok besar, namun terkadang mereka terlihat banyak di lokasi yang sama. Hal ini disebabkan karena melimpahnya makanan di lokasi tersebut. Jadi, kareopadi bukan burung koloni. Ia hidup sendiri atau berpasangan, dengan wilayah yang jelas dan dijaga ekstra ketat. Inilah yang membuatnya sangat responsif terhadap suara burung lain di sekitarnya. Pasangan burung ini tergolong sebagai monogami musiman. Seekor jantan dan betina akan membentuk satu pasangan selama musim kawin saja. Mulai dari pembuatan sarang, pengeraman telur, hingga merawat anak-anak mereka. Induk betina bisa menghasilkan hingga 10 butir telur. Namun rata-rata 6 hingga 8 butir. Jumlah yang cukup besar untuk burung rawa berukuran sedang. Pada musim seperti ini, keduanya terlibat aktif dalam menjaga sarang, telur, dan juga wilayahnya. Mereka sangat sensitif jika ada penyusup yang memasuki wilayahnya. Di momen seperti ini, panggilan suara mereka sangat keras dan bertempo cepat. Panggilan inilah yang menjadi sebutan bagi namanya, yaitu truwok-truwok atau kruwok-kruwok. Panggilan keras tersebut dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda panjang. Hal ini diketahui sebagai tanda peringatan. Namun, umumnya panggilan tersebut memiliki fungsi ganda, yaitu mengusir penyusup dan memberitahu pasangan bahwa wilayahnya sedang terancam. Jadi, kalau kita bertanya-tanya, kenapa suara burung ini efektif sebagai pemikat? Karena bagi karyopadi lain, suara itu memiliki makna, yaitu wilayahku diambil penyusup.
Secara naluriah, burung ini akan mendekat untuk menghadapi penyusup, bukan menjauh. Selain itu, Karyopadi juga berperan dalam ekosistem sawah. Makanannya pun beragam, mulai dari serangga, keong kecil, cacing, hingga biji-bijian. Artinya, burung ini ikut membantu mengontrol populasi hama kecil di lahan pertanian. Jadi, di balik suaranya yang sering kita dengar menggema di pagi atau sore hari, Karyopadi bukan hanya burung pemikat, tetapi juga bagian penting dari keseimbangan alam di sekitar persawahan. Menariknya lagi, Karyopadi bukan tipe burung yang panik terhadap aktivitas manusia. Di beberapa daerah, burung ini justru sering terlihat tetap aktif meski sawah sedang digarap petani. Ia akan berjalan cepat di pematang, menyelinap di antara rumpun padi, atau tiba-tiba menghilang di balik semak air. Kemampuan adaptasinya inilah yang membuat Karyopadi masih cukup mudah dijumpai, bahkan di wilayah yang sudah banyak mengalami perubahan habitat. Namun, meski terkesan sering ditemui, Karyopadi tetap memiliki naluri liar yang kuat. Burung ini sangat waspada terhadap ancaman, baik dari predator alami maupun gangguan asing. Jika terdesak, ia lebih memilih berlari cepat daripada terbang, karena sayapnya memang tidak dirancang untuk penerbangan jarak jauh. Kecepatan berlarinya berkisar antara 10 hingga 15 km per jam dalam jarak pendek. Berbeda dengan burung pemangsa, Karyopadi hampir tak pernah terbang tinggi. Ketinggian terbangnya hanya beberapa meter saja, yaitu sekitar 5 hingga 10 meter dari permukaan tanah. Dan itu pun dilakukan dalam kondisi terpaksa. Selebihnya, burung ini lebih memilih berlari cepat dan menghilang di balik rumpun padi. Strategi bertahan hidup ini sudah terbukti efektif di habitat rawa yang penuh vegetasi rapat dan jalur sempit. Dari sudut pandang perilaku satwa, Karyopadi adalah contoh sempurna bagaimana suara, wilayah, dan naluri bertahan hidup saling berkaitan. Suara kerasnya bukan sekedar panggilan tanpa arti, melainkan sinyal biologis yang penting. Itulah sebabnya, setiap kali suara truok-truok atau kruok-kruok terdengar, selalu ada cerita tentang wilayah, pasangan, dan perjuangan bertahan hidup di baliknya. Dan dari seekor burung yang sering kita dengar, namun jarang benar-benar kita perhatikan, Karyopadi mengajarkan satu hal penting. Setiap suara di alam selalu punya makna, bukan sekedar bunyi, melainkan pesan tentang wilayah, pasangan, dan kelangsungan hidup. Jadi lain kali saat kalian mendengar suara truok-truok atau kruok-kruok di sawah atau rawa, ingatlah bahwa itu adalah bahasa alam yang sedang bekerja. Sederhana, keras, dan penuh arti.